Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan praktikum elusidasi struktur senyawa organik. Dalam struktur senyawa organik ini, yang akan kita bahas dan kita elusidasikan yaitu spektra dari UV vis. Pada praktikum ini bertujuan untuk menentukan harga panjang gelombang maksimum teoritis untuk senyawa sistem DNA. Sebelum kita menginterpretasikan data dari UV vis, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu spektrofotometri UV vis. Spektrofotometri UV vis adalah teknik analisis spektroskopi yang memakai sumber radiasi elektromagnetik ultraviolet dekat dan sinar tampak dengan menggunakan instrumen spektrofotometer. Pada molekul organik, tingkat energi dasar biasanya merupakan elektrovalensi dari 3 tipe orbital molekul yaitu sigma, pi, dan non-bonding. Ketika molekul menyerap cahaya pada panjang gelombang maksimum, elektron valensi tereksitasi dari orbital molekul terisi tertinggi atau HOMO ke orbital molekul kosong terendah atau LUMO. Kebutuhan energi untuk setiap transisi dari yang terkecil adalah N ke P star dan terbesar adalah sigma ke sigma star. Namun, tidak semua transisi ini ada pada range daerah energi UV vis. Elektron dari ikatan sigma terlalu erat terikat untuk dipromosikan oleh radiasi di wilayah 200-700 nanometer. Oleh karena itu, alkana, alkohol jenuh, alkena sederhana menunjukkan tidak ada atau sangat sedikit penyerapan UV. Hanya N ke P star, N ke sigma star, dan N ke P star. Woodward-Fisher Rule merupakan kaidah perhitungan untuk memprediksikan panjang gelombang maksimum teoritis suatu senyawa dengan struktur yang telah diketahui. Beberapa hal yang mempengaruhi pergeseran nilai panjang gelombang maksimum antara lain jumlah ikatan rangkap terkonjugasi, jenis pelarut yang dapat menstabilkan atau mendestabilkan eksitasi elektron, dan yang terakhir pH lingkungan atau pelarut. Ada 2 sistem yang akan kita hitung lambda max teoritisnya, yaitu sistem Diena serta sistem Enon. Dalam sistem Diena maupun Enon mempunyai aturan ikatan rangkap terkonjugasi. Sistem utamanya yaitu rangkap tunggal rangkap. Berikut ini tabel untuk sistem Diena. Dalam sistem Diena mempunyai 2 bentuk yaitu homoanular atau cisoid dan heteraanular atau transoid. Sistem Diena homoanular atau cisoid bila dalam suatu cincin aromatis terdapat 2 ikatan rangkap terkonjugasi, mempunyai harga dasar 253 nanometer. Nah, seperti ini contohnya, jadi ada struktur aromatis dan terdapat 2 ikatan rangkap. Nah, selanjutnya ada heteroanular atau transoid, yaitu bila terdapat ikatan rangkap terkonjugasinya berada di 2 cincin yang berbeda.
dan memiliki harga dasar yaitu 214 nanometer. Nah, seperti ini. Jadi contohnya ada dua cincin yang berbeda, tapi hanya memiliki masing-masing satu ikatan rangkap. Nah, itu yang dinamakan sistem dari dienatransoid. Selain harga dasar sistem cisoid dan transoid, terdapat nilai tambahan yaitu ikatan rangkap konjugasi tambahan atau IRKT, yaitu ikatan rangkap terkonjugasi di luar sistem utama yaitu sistem rangkap tunggal rangkap. Nah, itu contohnya, jadi ada struktur seperti itu. Jadi kita tentukan dulu sistem utamanya yaitu rangkap tunggal rangkap. Nah, bila ada tambahan ikatan rangkapnya itu yang dinamakan IRKT, yaitu nilainya sebesar 30 nanometer. Selanjutnya ada substituen alkil dalam sistem dienatransoid maupun cisoid bernilai 5 nanometer. Substituen alkil yaitu substituen yang mengikat langsung di dekat sistem. Nah, contohnya seperti itu, jadi ada strukturnya seperti itu, terus kita tentukan juga sistem utamanya dan sistem yang masuk siklusnya, jadi kita lingkarkan dulu. Kemudian bila ada substituen atau ikatan tambahan di dekat ikatan rangkap, nah itu yang dinamakan substituen alkil, jadi yang mengikat langsung di dekat sistem. Nah, seperti itu ya, jadi yang ada garis hijau itu yang dinamakan substituen alkil. Selanjutnya ada IREX dalam sistem dienatransoid maupun cisoid bernilai 5 nanometer. IREX atau ikatan rangkap eksosiklis merupakan ikatan rangkap yang mengikat atau menempel langsung di luar siklis. Untuk mengetahui ada IREX atau tidak di dalam struktur tersebut, pertama kita tutup salah satu cincinnya atau sistemnya, baru kita amati ada ikatan rangkap tidak yang menempel pada sistem yang sudah kita tutup. Dan lakukan hal yang sama ketika senyawa kalian memiliki beberapa cincin aromatis. Nah, contohnya seperti itu, ada dua benzen, kemudian salah satunya ditutup. Nah, kita lihat ada ikatan rangkap tidak yang menempel pada sistem yang kita tutup. Kalau ada, itu merupakan IREX atau ikatan rangkap eksosiklis. Nah, setelah sistem yang pertama kita sudah tutup, kita lihat atau cincin pertama yang sudah kita tutup, kita lakukan penutupan ke cincin berikutnya. Nah, kita lihat lagi, ada tidak ikatan rangkap yang menempel dengan sistem yang sudah kita tutup. Kalau ada ikatan rangkapnya, berarti itu merupakan IREX. Selanjutnya, ada polar group yang mengikat langsung pada sistem dienatransoid maupun cisoid. Polar group tersebut memiliki nilai masing-masing untuk OR 6 nanometer, CL atau BR 5 nanometer, sedangkan untuk NR2 yaitu 60 nanometer. R merupakan gugus alkil seperti CH3, CH2, CH3 dan lain-lain. Nah, jadi contohnya seperti itu ya. Jadi ketika ada struktur Gena mengikat polar group yaitu contohnya CLBR, berarti nilainya nanti yang digunakan 5 nanometer, dan kalau NR2 berarti 60 nanometer dan OR yaitu 5 nanometer.
Berikut ini tabel dari sistem enon. Silakan diamati dari harga-harganya dasar dan lain-lainnya dalam sistem enon tersebut. Dalam sistem enon memiliki beberapa harga dasar. Yang pertama yaitu harga dasar enon lingkar 6 dan enon asiklik, nilainya 215 nanometer. Nah, contoh dari enon asiklik seperti itu. Jadi ada gugus karbonilnya, dia tidak berikatan langsung di dalam cincin benzennya. Jadi tidak di dalam siklisnya, dinamakan asiklik. Jadi karbonilnya berada di luar. Dan selanjutnya itu contoh dari enon lingkar 6 atau yang dinamakan enon siklis. Jadi gugus karbonilnya itu terikat langsung di dalam cincin benzen atau di dalam siklisnya. Selanjutnya ada harga dasar enon lingkar 5 yaitu 202 nanometer. Nah, strukturnya seperti itu, lingkar 5 karbonilnya menempel pada lingkar 5-nya itu. Kemudian selanjutnya ada harga dasar aldehid, nilainya bisa digunakan 207 nanometer atau 208 nanometer. Nah, seperti itu strukturnya. Untuk sistem enon juga terdapat IRKT, ikatan rangkap konjugasi tambahan yang bernilai 30 nanometer, IREX atau ikatan rangkap eksosiklis bernilai 5 nanometer. Tetapi ada perbedaan dalam menentukan nilai substituen alkil pada sistem enon, dilihat dari posisi ikatan karbon yang melekat pada gugus fungsi karbonil. Pada karbon pertama yaitu alfa, substituen alkilnya bernilai 10 nanometer. Karbon kedua, yaitu beta, bernilai 12 nanometer, sedangkan karbon ketiga dan seterusnya, yaitu gamma dan delta ke atas, bernilai 18 nanometer. Jadi ada sistem enon, kemudian kita tentukan sistem utamanya, kita lihat substituen alkilnya pada posisi alfanya berapa, posisi betanya berapa nilainya, kemudian gamma dan deltanya berapa. Seperti itu juga untuk sistemnya aldehid, juga sama-sama sistem enon. Selanjutnya untuk nilai polar group pada sistem enon juga dilihat dari posisi ikatan karbon yang melekat pada gugus fungsi. Contohnya struktur enon ini, polar group yang digunakan yaitu OH. Ketika dia posisinya pada alfa berarti nilainya 35, beta 30, serta delta itu 50 nanometer. Nah, untuk polar group selanjutnya silakan dilihat dari tabel sistem enon, itu ada nilai-nilainya. Selanjutnya juga ada homodiena dalam sistem enon yang bernilai 39 nanometer. Homodiena yaitu ada dua ikatan rangkap terkonjugasi yang terdapat pada satu cincin aromatis. Untuk contohnya, jadi ada benzen enon, kemudian aromatis sistem enon, kemudian ada sistem utamanya rangkap tunggal rangkap. Ketika ketambahan ikatan rangkap di dalam cincin aromatisnya itu dinamakan homodiena. Nah, jadi satu cincin terdapat dua ikatan rangkap dinamakan homodiena. Selain dalam sistem enon juga digunakan dalam sistem diena transoid. Dan apabila sistemnya digunakan diena cisoid, harus terdapat dua ikatan rangkap terkonjugasinya berada dalam dua atau lebih cincin aromatisnya. Ini contoh untuk diena transoid. Jadi kita tentukan dulu sistem utamanya yaitu ikatan rangkap di dua cincin yang berbeda. Setelah itu kita lihat dalam cincin itu terdapat tambahan ikatan rangkap apa tidak, atau terdapat dua ikatan rangkapnya atau tidak. Nah, itu berarti yang dinamakan homodiena. Kalau cisoid, diena cisoid, berarti kita tentukan dulu dua benzennya itu ada sistem utamanya. Kemudian ketika ada sistem lagi
ikatan rangkapnya di cincin yang berbeda, ada 2 ikatan rangkapnya, berarti itu dinamakan homodiena. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menghitung panjang gelombang maksimum atau lambda max teoritis, yaitu tentukanlah yang pertama harga dasar sistem tersebut, ikatan rangkap konjugasi tambahan di luar sistem, ikatan rangkap eksosiklisnya atau IREX, substituen alkilnya, homodienanya, polar grupnya. Bila diketahui pelarut bisa ditambahkan atau dikurangkan. Nah, itu untuk langkah-langkah yang bisa digunakan dalam menghitung panjang gelombang maksimum teoritisnya. Ini contoh soal latihan dalam memprediksi perhitungan lambda max. Soal pertama, hitunglah lambda max teoritis dari struktur senyawa ini dan diketahui N-heksan sebagai pelarutnya. Itu strukturnya dari sistem Diena ya. Nah, yang pertama dalam memprediksi lambda maxnya, kita tentukan dulu harga dasar dari sistem tersebut. Nah, kita tentukan dulu. Nah, dalam memprediksi struktur tersebut bisa menggunakan Diena cisoid maupun transoid. Jadi kita bisa menggunakan 2 sistem di dalam struktur ini. Setelah kalian bisa dapat nilai harga dasarnya atau sistemnya menggunakan sistem apa, kemudian kita lihat ada nilai IRKT atau tidak. Ternyata ada nilainya 1 ya. Jadi ada 1 tambahan IRKT. Kemudian ada akilnya, kita lihat ada berapa. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ada polar group, tidak ada polar grupnya. Eksosiklisnya ada 1 ya. Ini tabelnya, jadi yang membedakan hasilnya yaitu antara Diena transoid dan cisoid, perbedaannya hanya di homodienanya saja. Kalau transoid ada homodienanya, tapi kalau di cisoid tidak ada homodienanya. Selanjutnya soal kedua, hitunglah lambda max teoritis dari struktur senyawa ini. Nah, kita punya struktur dari sistemnya enon. Oke, ini enon yang digunakan itu enon asiklik. Jadi harga dasarnya 215. Kemudian kita lihat ada IRKT-nya atau tidak. Tidak ada. Kemudian homodiena pun tidak ada, eksosiklis pun tidak ada, dan yang ada hanya substituen alkil. Demikian video praktikum elusidasi struktur senyawa organik dari hasil spektral UV vis. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan dalam penjelasannya, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.